Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu di jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya kita menanam tanaman anggur dan mempersiapkan media tanam. Kali ini saya lebih fokus dan khusus ingin membagikan bagaimana caranya kita menangani anggur waktu penanaman dari awal dan persiapan media. Karena persiapan media itu sangat penting sekali. Karena ibarat kita membangun rumah, media tanam itu seperti pondasi. Nah, ini tanaman anggur yang kemarin saya bagikan dan saya perlihatkan teman-teman, dan sekarang ini yang Jupiter tinggal sisa-sisa saja. Karena ini hujannya lebat, maka daun saya ambilin semua karena terserang penyakit, yaitu karat daun. Kenapa tidak saya obati? Tidak, karena ada buahnya. Saya biarkan saja, mendingan saya ambil dan saya sisakan buahnya saja. Kenapa saya rekomendasikan untuk tanaman anggur ninel? Karena tanaman anggur ninel itu walaupun tidak ada naungan, daunnya tetap segar dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini perbandingan uji coba yang saya lakukan menanam bibit pada media lama dan menanam bibit pada media baru. Saya menanam bibit pada media lama, saya tanam yaitu 4 pohon. Dan yang untuk 3 pohon ini saya tanam dengan media baru. Penanaman bersamaan tetapi hasilnya berbeda. Dikarenakan tanaman yang pada media baru dia lebih mudah stres, sehingga kadang-kadang terjadi hangus pada ujung tunasnya. Ketika tanaman tersebut hangus pada ujung tunasnya, maka tanaman tersebut akan berhenti perkembangannya dan menyesuaikan perakarannya, sehingga kita harus menunggu 1 bulan tanaman tersebut bisa normal kembali. Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya teman-teman yang masih baru mau mempersiapkan menanam anggur, saran saya persiapkanlah media terlebih dahulu. Kalau bisa media dibuat sekitar 1 bulan lebih bagus, agar supaya terlihat ada kehidupan pada media tersebut, barulah media tersebut ditanami. Nah, seperti ini ada rumput-rumput kecil, ini berarti media sudah siap ditanami. Maka dari itu tanaman yang menggunakan media baru, dia baru adaptasi setelah media tersebut benar-benar siap untuk ditanami. Maka dari itu saran saya pada teman-teman, kalau ingin menggunakan media baru untuk tanaman yang mau dipersiapkan, jangan dulu. Alangkah baiknya kita persiapkan dengan jangka waktu yang lama. Nah, ini dengan media lama saya gunakan, pertumbuhannya bagus. Sama-sama ini, sama-sama 1 bulan, sama-sama pindah tanamnya harinya sama. Perbedaannya sangat luar biasa. Yang tanaman satu hanya sejengkal saja, tidak ada perkembangan, dan yang tanaman ini cepat sekali. Karena medianya benar-benar sudah siap untuk ditanami. Berbeda dengan ketiga tanaman ini. Ini medianya belum sama sekali bisa ditanami, sehingga saya tanam hanya untuk penelitian dan perbandingan agar supaya saya bisa berbagi pada teman-teman pemirsa. Nah, terkadang banyak kesalahan teman-teman yang meracik media tanam terlalu terburu-buru dicampur dengan kohi kambing. Nah, berikut cara meracik media tanam anggur yang benar. Nah, ini sudah saya siapkan, yaitu ini tanah, dan ini sekam bakar, dan ini sekam lapu, dan ini kohi kambing.
Dan ini pupuk kapur dolomit. Nah, sebelum media ini saya campurkan dan saya bagikan pada teman-teman, saya ingin membahas terlebih dahulu yaitu tentang bibit anggur yang mau kita tanam. Karena kebanyakan teman-teman itu juga asal tanam, tidak memperhatikan kapan waktunya kita menanam. Kalau bibit anggur yang masih segini, kecil seperti ini, kita jangan tanam dulu di media yang besar. Alangkah baiknya kita biarkan di media ukuran seperti ini, karena kita lebih gampang untuk mengontrolnya. Kecuali kalau sudah seukuran seperti ini. Ini sudah mencapai 70 cm. Nah, kalau sudah mencapai 70 cm, kita pindahkan tidak apa-apa. Karena medianya juga sudah penuh akar dan pertumbuhan tanaman tersebut membutuhkan ruang yang luas sehingga pertumbuhannya bagus. Dan juga ingat pada teman-teman yang membeli bibit online, alangkah baiknya minta foto bibit yang mau dikirim. Dan teman-teman lebih fokus pada ujung daun. Nah, karena untuk melihat kondisi tanaman itu sehat dan bagus itu terletak pada ujung daunnya. Karena ini tanaman masih kecil, jadi dia masih pantas untuk di media seperti ini. Dan kalau ini tanaman sudah mulai besar, sudah waktunya pindah tanam ke media yang besar. Kita jangan terlalu terburu-buru sehingga tanaman bisa maksimal dan mudah untuk dikontrol. Nah, berikut saya lanjutkan bagaimana cara membuat media tanam untuk tanaman anggur. Nah, ini takaran ember yang biasa digunakan oleh bapak tukang batu. Anggap saja satu piring itu satu ember seperti ini. Nah, ini saya lebih ambil simpelnya saja untuk perbandingan. Anggap saja semua ini satu takaran satu ember. Sehingga untuk mempermudah teman-teman untuk memahaminya. Nah, ini tanah. Ketika tanah mau kita gunakan, anggap saja ini tanah juga satu ember. Kita tuangkan. Berapa takaran dolomit yang harus kita berikan pada tanah satu ember, yaitu 1 genggam. Seperti ini, kita ratakan pada media tanah. Setelah tercampur, lalu kita lanjutkan ke media sekam mentah. Mau media sekam bakar dulu juga nggak apa-apa, ini bebas untuk percampuran. Yang penting waktu mencampur dolomitnya itu bareng sama media tanah. Nah, seperti ini. Kita campurkan, lalu kita taburkan juga sekam bakarnya. Kita campurkan lagi seperti ini. Anggap aja ini semua masing-masing satu ember yang seperti saya perlihatkan tadi, sehingga teman-teman bisa memahami lebih jelas. Nah, kondisinya seperti ini. Untuk kita menanam tanaman anggur yang masih kecil seperti tadi, kita tidak membutuhkan kohi kambing. Kenapa tidak membutuhkan kohi kambing? Karena kohi kambing juga terlalu tinggi dan juga sangat berbahaya pada temperatur media dan juga perkembangan tanaman. Kalau kita paksakan, kebanyakan nanti akan hangus pada ujung daun. Ketika tanaman tersebut hangus pada ujung daun, maka kita harus menunggu 1 bulan pemulihan. Lalu kapan kita memberikan pupuk kohi kambing? Nah, pupuk kohi kambing kita berikan pada usia tanaman generatif. Jadi pupuk kohi kambing diberikan pada usia tanaman generatif, sehingga tanaman lebih tumbuh subur dan tidak mudah terkena penyakit serta tidak mudah daun mengkerut dan mengecil.
media pun aman, bagus. Lalu bagaimana kita menyuplai nutrisi untuk tanaman kita? Nah, untuk menyuplai nutrisi sudah saya bagikan pada teman-teman kemarin, yaitu diawali dengan unsur yang tinggi N, nitrogen, dengan dosis yang sangat rendah. Kapan kita memberikan pupuk? Yaitu ketika tanaman pertama kali mengeluarkan sulur. Nah, cukup 1 colek, maka tanaman tersebut sudah tercukupi kebutuhannya. Setelah media kita buat seperti ini, lalu kita siram sampai benar-benar jenuh. Nah, inilah ciri-ciri media yang bagus untuk tanaman anggur. Dia poros, air pun cepat menurun seperti ini, sehingga menghindari dari busuk akar pada tanaman anggur. Setelah kita melakukan penyiraman seperti ini, media jangan lalu ditanami, biarkan selama 1 bulan. Penyiraman tetap kita lakukan, yaitu dengan cara 2 hari sekali, agar supaya media tersebut benar-benar siap untuk ditanami dan ada tanda-tanda kehidupan. Apa ciri-cirinya tanda-tanda kehidupan pada media tanam? Yaitu sudah ditumbuhi rumput-rumput kecil seperti ini. Berarti media tanam tersebut sudah layak untuk ditanami tanaman baru. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman, khususnya para pemula yang lagi belajarnya menanam. Semoga dengan video ini bisa memberi masukan serta mempermudah teman-teman dalam bercocok tanam. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.